Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Mungkin saja ada di antara teman-teman yang mengalami kesusahan pada saat ingin membaca kode tertentu dari suatu chipset dikarenakan memang tulisannya yang kecil sehingga tidak dapat terbaca. Untuk itu kita membutuhkan pembesaran sehingga tulisannya dapat terbaca dengan baik, dapat menggunakan mikroskop, kamera, dan seterusnya. Nah, seperti yang terdapat pada PCB ini ada beberapa rangkaian, di mana kalau seandainya kita ingin melihat kode chipset tertentu tuh, jika kita ingin baca secara langsung tidak bisa terbaca dengan baik, maka bisa kita zoom perbesar dengan menggunakan kamera, mikroskop, ataupun perangkat yang sejenis. Tidak itu saja, untuk melihat jalur yang terputus pun, kita pun juga tidak bisa untuk melihatnya secara langsung kecuali kita lakukan pembesaran. Nah, untuk itu kita akan mereview salah satu dari digital microscope yang harganya ini worth it ya. Affordable, sangat terjangkau sekali di Rp150.000 saja kalau saya tidak salah, dan mungkin saja ini bisa lebih murah ya. Silakan nanti untuk link pembelian terbaik dilihat di deskripsi video ini. Kalau kita perhatikan dari boxnya tidak ada nama dari mereknya, hanya tulisannya di sini adalah digital microscope saja. Untuk tipenya ada berbagai macam tipe sih kalau saya perhatikan. Nah, ini tipe atau modelnya ada yang S4T, X1, X2, X3, dan X4. Dan yang kita review ini adalah model X4. Dapat melakukan pembesaran sebanyak 1600 kali. Ingat, untuk melakukan pembesaran ini caranya tuh sedikit berbeda ya. Jarak kameranya harus kita setel secara manual. Nah, untuk spesifikasinya adalah seperti yang terbaca, di mana untuk sensornya hanya menggunakan CMOS saja. Jadi jangan berharap akan mendapatkan gambar dengan resolusi ataupun video dengan resolusi yang bagus, high definition ataupun full HD. Akan tetapi dapat kita jamin bahwasanya gambar ataupun image yang dihasilkan sudah lebih daripada cukup. Resolusi belum mendukung untuk full HD namun sudah HD. Kemudian fokus range-nya 15 mm sampai dengan 40 mm. Kemudian FPS-nya adalah 30 fps, jadi cukup lah ya. Kemudian format output format dari image-nya ya, BMP dan JPG. Kemudian untuk video adalah AV1, kemudian juga sudah terdapat LED built-in ya yang terdapat pada kamera mikroskopnya ini sebanyak 8 buah. Cocok untuk USB tipe 3, 2, dan 1, jadi semuanya cocok. Hanya membutuhkan daya sebesar 5 volt saja, dapat digunakan pada sistem operasi Windows, Android juga bisa. Dan seperti ini ya untuk spesifikasi lengkap dari digital microscope yang kita review ini. Baik, selanjutnya kita lihat kelengkapan apa sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama kita mendapatkan bracket atau tempat pegangannya. Nah, ini seperti ini ya. Namun setelah kita cobakan ternyata ini tidak terlalu tinggi dan menurut saya sih ini kurang bermanfaat ya. Jadi untuk bracketnya sebaiknya ini dimodifikasi saja sehingga nanti jaraknya ke objek yang ingin kita lakukan pembesaran itu bisa kita atur secara manual dan dia tidak goyang. Kalau mengandalkan ini sih kurang maksimal. Kemudian selanjutnya yang kita dapatkan itu sebelum kita lihat kameranya ya. Nah, ini ada beberapa bagian yang kita dapatkan. Saya keluarkan dulu semuanya. Nah, di sini kita juga mendapatkan adalah CD driver. Jadi kalau seandainya nanti dihubungkan ke perangkat PC ataupun laptop di mana tidak terdeteksi perangkatnya dengan baik, maka dapat menggunakan driver ini. Jadi driver ini silakan diinstal terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita juga sudah mendapatkan ini adalah mikroskop calibration ya. Nah, jadi ini untuk melakukan kalibrasi. Ini juga ada nih di sini sudah disediakan juga. Kemudian tentunya di sini juga ada buku petunjuk ya. Nah, buku petunjuknya sebaiknya dibaca agar bisa menggunakan peralatan ini secara maksimal. Nah, ini adalah digital microscope-nya yang harganya super duper murah sih. Mungkin saja kalau menggunakan voucher bisa dapat di 100.000 mungkin bisa jadi ya. Nah, untuk kabelnya dia menggunakan kabel USB ya, kabel USB seperti ini. Namun teman-teman harus ingat ya bahwasannya untuk digital microscope ini bisa digunakan pada PC ataupun pada smartphone tentunya. Nah, kabelnya ini cukup panjang sih kalau saya perhatikan. Nah, jadi panjang kabelnya itu mungkin sekitar 1 meter ada kali ya untuk panjang kabelnya. Sementara kalau seandainya kita perhatikan bagian dari digital microscope-nya, warnanya itu adalah hitam. Untuk casingnya ini terbuat dari plastik yang padat, jadi bukan yang ringkih. Nah, ini adalah tombol untuk mengatur lampu LED-nya. Tingkat keterangannya ya, ada 4 tingkat kalau saya perhatikan sih. Jadi tinggal ditekan saja 1, tingkat pertama, 2, 3, dan 4. Jadi disesuaikan saja kebutuhan cahaya yang kita inginkan. Lalu selanjutnya di bagian belakangnya ada tombol snap. Nah, tombol snap ini gunanya adalah misalnya kita ingin melakukan capture ya atau memfoto
objek yang sedang kita perbesar tersebut. Tinggal ditekan saja, maka nanti image atau fotonya langsung tersimpan di perangkat yang kita gunakan. Nah, sementara yang ini ya, walaupun di sini tertulis sih ya, dimana tuh untuk pembesarannya adalah 50 sampai dengan 1600 kali ya. Ini bukan untuk zoomnya ya, tapi ini adalah untuk mengatur titik fokusnya. Jadi silakan nanti ini untuk di style, diatur saja bisa ke kiri ataupun mungkin bisa ke kanan, sehingga objek yang ingin kita perbesar tersebut terlihat dengan jelas. Jadi sekali lagi ini adalah untuk mengatur titik fokusnya saja. Nah, ini untuk bagian depannya, teman-teman bisa perhatikan sudah diberikan tutup di depannya ini ya. Jadi supaya dia tidak berdebu, ini bisa dibuka pada saat kita menggunakan, sebaiknya tutupnya ini dibuka atau wajib harus dibuka sehingga kita mendapatkan image atau gambar yang bagus baik video ataupun foto. Nah, lampu LED-nya ada sebanyak 8. Di sekelilingnya sudah ada, bisa kita setel nanti untuk terangnya itu ya, dengan menggunakan tombol dengan gambar lampu tersebut, dan kameranya terdapat pada sisi bagian bawah atau pada bagian dalamnya. Jika tidak digunakan, sebaiknya tutupnya ini dipasangkan kembali. Untuk digital microscope ini dapat kita gunakan pada PC ataupun pada smartphone. Jika kita gunakan pada PC, maka kita harus mendownload aplikasi HiView. Untuk aplikasi HiView ini bisa didownload secara langsung di Microsoft Store. Dan kalau seandainya kita gunakan untuk misalnya adalah untuk Android, maka tuh kita membutuhkan aplikasi yang kita sebut dengan DLScope dan dapat didownload langsung di Play Store seperti yang sudah kita informasikan. Sebelum kita menggunakan, maka kita harus mendownload, menginstal aplikasi yang dibutuhkan terlebih dahulu. Misalnya pada smartphone yang berbasiskan Android, kita membutuhkan aplikasi yang namanya adalah DLScope. Untuk aplikasi DLScope yang terdapat pada Play Store itu tidak mendukung, jadi jangan diinstal yang pada Play Store-nya ya. Nah, ini kita koreksi sedikit, jikalau sebelumnya kita sebut DLScope dapat didownload di Play Store, ternyata itu tidak bisa. Maka untuk DLScope-nya itu dapat didownload di grup Facebook kita, sudah kita bantu untuk menguploadnya, atau dengan cara mendownload pada link yang sudah terdapat di buku petunjuknya. Untuk DLScope-nya sudah kita download ya, jadi tinggal kita install saja. Nah, ini kita tinggal install saja. Cara menginstalnya sama seperti kita menginstal kebanyakan aplikasi yang lain, sangat mudah sekali sih, siapa saja bisa untuk melakukannya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jangan lupa nanti juga menyediakan OTG ya, OTG konektor seperti ini, disesuaikan dengan jenis smartphone-nya. Jikalau menggunakan Type-C, ya cari OTG Type-C. Jikalau menggunakan micro USB, maka cari yang micro USB-nya. Ini sudah kita install, tinggal kita open saja. Kemudian selanjutnya ini kita pasangkan ya, seperti itu. Kemudian kita pasangkan juga untuk digital mikroskopnya. Begitu sudah kita pasangkan, maka lampu LED-nya langsung menyala seperti itu ya. Ini kita okekan saja. Kemudian selanjutnya di sini ada pilihan Add Device, kita tekan. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih adalah Type-C atau micro USB. Nah, pilihan Type-C atau micro USB inilah yang tidak terdapat pada aplikasi DLScope yang tersedia di Play Store. Jadi ini sepertinya yang sudah dimodifikasi. Kita pilih adalah Type-C atau micro USB, kemudian kita tekan Next. Kemudian kita pilih while using the app saja pilihannya. Kemudian kita bin now. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai ya, ini sudah siap untuk kita gunakan. Bisa teman-teman perhatikan di situ. Tutupnya jangan lupa untuk dibuka sehingga tuh nanti bisa dengan jelas kameranya bisa terbaca. Nah, kita coba nanti untuk mengatur titik fokusnya seperti ini ya, sehingga dia dapat terbaca dengan baik. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana performance dari digital microscope ini. Untuk sampel kita ambil sebuah PCB atau mainboard sebuah receiver parabola. Dan jangan lupa untuk mengatur titik fokusnya sehingga nanti tuh gambar atau tulisannya terlihat dengan jelas. Dan ini kita geser aja ke kiri dan ke kanan sampai nanti tulisannya terlihat dengan jelas. Nah, ini sudah terlihat dengan jelas ya. Nah, kalau seandainya kita ingin melihat kodenya, contohnya di sini ya, Feon. Ini ada tulisannya Feon nih, sudah kelihatan dengan jelas. Kodenya ada di sini. Dimiringkan saja. Dan biasanya ini pengaruh dari pencahayaan ya. Nah, seperti itu. Kalau seandainya belum bisa kita baca atau terbaca dengan jelas, nanti diatur aja titik fokusnya seperti ini. Nah, ini sudah terlihat dengan jelas ya kode dari IC-nya atau dari EEPROM-nya. Jadi seperti itu saja sih untuk mengaturnya. Dan tentunya kita juga bisa melihat untuk jalur sirkuitnya. Nah, seperti ini jalur-jalurnya juga bisa kita lihat dengan jelas, dimana kalau kita lihat dengan mata kita langsung tidak akan terlihat dengan jelas. Dan berikutnya juga untuk contoh-contoh yang lebih kecil lagi, misalnya contohnya kita ambil contoh adalah seperti yang ini kali ya, kita geser dulu. Nah, yang ini nih, nah ini sangat kecil sekali.
Nah, ini tidak terlihat dengan jelas ya, silakan nanti diatur saja titik fokusnya sehingga nanti itu bisa terbaca dengan jelas. Nah, seperti itu sudah terbaca dengan jelas. Nah, ini kalau kita lihat dengan menggunakan kamera langsung, ini sangat kecil dan tidak terbaca kodenya. Di sini terbaca dengan jelas, begitu juga yang di sampingnya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya, walaupun sebenarnya harganya murah menggunakan kameranya itu masih menggunakan CMOS, namun untuk penggunaan misalnya untuk mendukung hobi kita contohnya, itu masih worth it sih menurut saya. Dan ini pun kalau seandainya kita ingin melihat tulisannya yang ada di sini bisa. Ini tentunya harus kita atur jaraknya dan begitu juga dengan titik fokusnya. Jadi sangat memudahkan sekali. Dan contohnya juga misalnya pada chipset yang lain, kita ambil contoh, nah yang ini nih. Ini juga tidak terbaca dengan jelas. Kalau ingin kita baca dengan jelas tuh silakan diatur saja sehingga bisa terbaca dengan jelas seperti ini tuh bisa kita lakukan seperti itu. Dan ini sudah bisa terbaca ya. Dan tentunya ini juga pengaruh dari pencahayaan juga sangat penting sekali untuk diatur. Jangan sampai nanti tuh bacanya tuh menjadi silau dan tidak terbaca dikarenakan biasanya pantulan dari cahaya sehingga mengakibatkan dia itu ada pantulan dan silau. Dan ini juga sudah bisa terbaca dengan baik ya untuk yang ini ya. Nah, ini untuk chipsetnya juga bisa terbaca dengan baik. Kita coba geser dulu. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melihat kodenya tuh sudah bisa terbaca dengan baik untuk yang ini. Kemudian begitu juga untuk yang lainnya. Nah, itu sangat bermanfaat sekali tentunya. Nah, ini kecil-kecil juga ya untuk bagian-bagian yang di sebelah sini nih. Ini sangat kecil juga. Jadi tinggal kita atur saja titik fokusnya sehingga nanti itu bisa terbaca dengan sangat jelas sekali. Nah, ini sudah kita atur dengan baik nih titik fokusnya sehingga kode-kodenya ini bisa terbaca dengan baik. Termasuk dengan bagian-bagian yang ini sangat kecil-kecil sekali. Dan tidak hanya untuk mainboard atau PCB saja, tentunya ini juga bisa kita gunakan misalnya adalah untuk melihat contohnya semut ya. Saya ada ambil contohnya adalah semut di sini. Iseng saja sih ini sebenarnya. Nah, ini saya akan coba dulu ya untuk mengaturnya. Oke, ini adalah semut. Nah, saya taruh di sini kali ya. Nah, ini adalah semut. Nah, seperti teman-teman yang lihat tuh, nah masih bergerak semutnya. Nah, ini kalau kita perhatikan tuh, nah silakan diatur titik fokusnya sehingga dia terlihat dengan jelas. Nah, ini sudah terlihat dengan jelas ya. Sehingga tuh bagian-bagian yang kecil seperti ini nih, ya kaki-kakinya itu bisa terlihat dengan jelas tuh seperti ini nih kaki-kakinya ini bisa terlihat dengan jelas. Ini kalau kita lihat dengan mata telanjang tidak akan bisa terlihat dengan jelas tentunya seperti ini. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ini seperti kaki-kaki semut yang banyak ini nih ya. Tidak hanya untuk semut saja, kita pun juga bisa misalnya adalah contohnya adalah sampelnya daun misalnya ingin melihat jaringan daun, kita coba titik fokusnya kita atur sehingga gambarnya bisa terlihat dengan jelas begitu ya. Nah, ini adalah untuk daun. Nah, seperti itu. Pori-pori dari daunnya pun juga terlihat dengan jelas. Teman-teman bisa perhatikan dengan sendiri tuh. Ini pori-porinya bisa terlihat dengan jelas walaupun ini masih menggunakan sensor dari kameranya itu masih menggunakan CMOS, tapi ya sesuai dengan harganya tentunya ya. Namun kalau kita perhatikan di sini, kalau kita ingin melihat jaringan dari daun ini itu bisa terlihat dengan jelas. Mungkin saja nanti ada yang butuhkan kamera di mana digital microscope yang harganya murah namun masih ya worth it lah ya, maka ini merupakan salah satu pilihan yang mungkin saja bisa dipilih. Baik, tidak itu saja, saya juga ambil contohnya misalnya adalah rambut ya, jaringan rambut misalnya kita ambil contoh. Nah, ini contohnya adalah jaringan rambut yang sangat kecil sekali, yang sangat halus sekali. Jikalau ini enggak jelas, tinggal kita atur saja titik fokusnya seperti ini sehingga bisa terlihat dengan jelas. Ini adalah untuk jaringan rambut tentunya. Jadi manfaatnya di sini sangat banyak sekali ya. Jadi teman-teman tuh bisa memanfaatkannya untuk berbagai macam kebutuhan ya, contohnya seperti mainboard atau PCB yang kita lihat ini. Baik, demikianlah, semoga saja video review ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.